itu hanyalah untuk menjemput takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang tentu mudah-mudahan keinginan kita untuk menjadi manusia yang baik itu berkesesuaian dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi saya pada pertemuan kita yang lalu di Ahad pagi yang lalu, yaitu kita masih membahas tentang masalah cinta Nabi. Bapak sekalian, saya pernah menyampaikan suatu ketika, ya, meskipun ini tidak terlalu penting, tapi ini sangat melegenda sampai sekarang, yaitu tentang terbitnya sebuah buku pada tahun 1978. Buku ini dikarang oleh seorang ahli astrofisika, ya, yang bernama Michael Hertz. Di dalam buku itu, atau judul buku itu adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Saya pernah menyampaikan saya lupa di kajian yang keberapa waktu itu. Jadi Michael Hertz ini, ya, seorang ahli astrofisika ini, dia mengarang buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dia seorang non-muslim, ya kan, seorang Kristiani, tapi yang menarik adalah bahwa dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di ranking pertama orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Nah, sementara yang kedua itu adalah Isaac Newton, yang ketiga baru Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini yang tertulis di situ, ya. Yesus Kristus itu, ya, itu ditempatkan di ranking ketiga. Nah, ranking keempat itu Konfutse kalau nggak salah, kemudian Siddhartha Gautama dan seterusnya. Nah, Umar Ibn Khattab itu baru di ranking 55. Ya, memang karena yang mengarang ini adalah non-muslim, ya, seorang Kristiani. Nah, ketika dia istilahnya bedah buku pertama kali di London pada tahun itu juga, ya, diprotes oleh banyak orang, termasuk diprotes oleh kalangan pendeta waktu itu. Maksudnya gimana sih Anda ini Kristiani tapi kok menempatkan Nabi Muhammad di ranking 1, orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Ya. Ada banyak alasan yang dia sampaikan, di mana alasan dia menyampaikan atau alasan dia kenapa menaruh Nabi Muhammad SAW di ranking pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah itu dia sampaikan di dalam pendahuluan, ya, di pendahuluan buku itu, ya, di dalam pendahuluan buku itu. Bahkan dia menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang paling sukses di dalam 2 bidang kehidupan sekaligus. Yang pertama, orang yang paling sukses dalam bidang keagamaan, dan yang kedua, orang yang paling sukses di dalam bidang keduniaan. Nah, saya kira ini yang menarik, karena dia meninjau Rasulullah SAW sebagai seorang nabi itu dari 2 sisi besar di dalam kehidupan umat manusia, yaitu sisi agama dan sisi dunia. Ya, sisi agama dan sisi dunia. Bahkan yang menarik itu ada kalimatnya bahwa di tahun 1611 kata dia, maksudnya Nabi Muhammad ini, dia sebut dia berdiri kokoh sendirian tanpa pertolongan siapapun, tidak didukung oleh kekuasaan, tidak boleh didukung oleh suku dan bangsanya waktu itu. Ya, tetapi dia sukses sendirian. Dia sebut dengan kata-kata sukses sendirian, sampai kemudian dia bisa memperbanyak pengikut, dan sampai kemudian dia menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban umat manusia. Nah, yang menarik juga adalah sekalian bahwa ketika Nabi Muhammad SAW disebut oleh dia ini sebagai tokoh besar, itu karena kemampuannya merekrut orang, ya kan? Dan karena kemampuannya menjadikan orang-orang yang direkrut itu sangat cinta dan sangat loyal kepadanya. Ya, sangat cinta dan sangat loyal kepadanya. Jadi dia berhasil dengan istilah dia ini, dengan doktrin yang dia sampaikan itu, ya kan? Dia mampu menjadikan para pengikutnya ini loyal kepadanya dan mencintainya melebihi, gitu ya, cintanya para pengikut lain kepada para tokoh mereka.
Artinya dia disebut di situ para pengikutnya itu paling loyal dan paling mencintainya, melebihi dari semua para pengikut yang mencintai para tokohnya. Itu Nabi Muhammad SAW disebut seperti itu di dalam buku itu. Nah, sekalian kita jadi tahu gitu ya, bahwa sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad SAW itu kenapa sedemikian rupa tinggi? Karena mencintai Rasulullah itu bagian dari keimanan. Ya kan, bagian dari keimanan. Ini yang penting. Tetapi kendati dia adalah bagian dari keimanan, cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta buta. Ya kan? Yang penting cinta, karena Allah menyuruh kita mencintai beliau, maka kita harus mencintai beliau, tidak berhenti sampai di situ. Tapi cinta kepada Rasulullah ini adalah cinta yang terdefinisi. Cinta yang ada landasannya. Cinta yang ada konsiderannya, cinta yang ada alasan-alasan kenapa kita mencintai. Itu masalahnya. Itu yang membedakan dengan cinta-cinta para pengikut yang lain kepada tokohnya, yang seringkali cinta-cintanya itu adalah cinta buta dalam tanda kutip, ada pengkultusan dan seterusnya. Sehingga cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah cinta yang terdefinisi, terutama dalam hal pembentukan perilaku kepribadian, ya kan? Terutama dalam hal pembentukan perilaku kepribadian. Nah, inilah yang coba kita ketengahkan pada kesempatan ini. Tapi kalau kita lihat mengapa demikian, karena Rasulullah SAW itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan beliau itu berhasil melakukan 3 perubahan mendasar dalam kehidupan umat manusia ini secara keseluruhan. Nah, ketiga perubahan mendasar inilah yang coba kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Perubahan mendasar pertama adalah beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil merubah keyakinan umat manusia waktu itu, ya kan? Dari sebuah keyakinan yang rendah menuju keyakinan yang tinggi. Kenapa keyakinan yang rendah? Karena waktu itu umat manusia atau bangsa Arab yang Quraisy itu, ya, bangsa Quraisy waktu itu mereka berkeyakinan dengan sebuah keyakinan yang sangat rendah nilainya, ya kan? Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, ya, itu keyakinan yang tidak memiliki nilai sesungguhnya, ya kan? Kenapa? Karena ternyata yang disembah itu tidak jauh lebih mulia daripada yang menyembah. Ya kan? Mestinya kalau orang itu berpikir logis, yang saya sembah ini harus lebih mulia daripada saya dong. Kenapa kemudian dia menyembah kepada sesuatu yang tidak lebih mulia daripada dirinya? Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW datang membawa mereka, merubah mereka kepada sebuah sistem penyembahan yang sangat mulia. Dari ideologi politisme yang mereka ikuti, dari ideologi paganisme yang mereka ikuti, menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, kepada ideologi monoteisme atau yang kita kenal dengan akidah tauhid. Dengan dari menyembah patung-patung dan lain sebagainya itu kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, yang tidak ada ilah selain Dia. Nah, ini perubahan mendasar yang pertama. Dan karena itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merubah dengan cara ini, tantangannya sangat berat, ya. Bahkan untuk merekrut orang waktu itu agar mereka mau mengikuti sistem penyembahan seperti ini, ya kan? Itu tertatih-tatih Rasulullah itu di awal. Bayangkan di tahun pertama itu beliau cuma mendapatkan 4 orang pengikut, ya, 4 orang. Dan keempat orang ini karena memang dari awal sudah memiliki kedekatan antara Rasulullah dengan keempat orang ini. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah istrinya Khadijah Al-Kubra, yang kedua adalah teman akrabnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Yang ketiga adalah sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah budaknya Khadijah yang telah dimerdekakan yaitu Zaid bin Harithah.
Jadi bayangkan di tahun pertama itu beliau ya hanya berhasil merebut 4 orang. Tapi ketika beliau berhasil merebut 4 orang ini, beliau tidak berhenti. Beliau terus gitu ya di dalam dakwah perjuangan beliau itu sampai di tahun ketiga itu beliau mendapatkan pengikut sebanyak 56 orang. Bayangkan ya, ketika mereka ini dibawa kepada sistem penyembahan yang lebih mulia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari menyembah patung dan berhala yang mereka ikuti selama berpuluh-puluh tahun waktu itu sulitnya luar biasa. Sampai di tahun ketiga beliau baru mendapatkan 56 orang pengikut. Baru setelah itu beliau mengumumkan perjuangannya ini, mengumumkan dakwah dan misinya ini secara terang-terangan. Begitu beliau menyampaikan secara terang-terangan, ya kan, beliau langsung mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kaumnya waktu itu. Bahkan yang melawan dan menantang beliau pertama kali itu bukan orang jauh, tapi adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Ya, sampai ketika kita lihat kenapa turun ayat itu, ya tabbat yada Abi Lahab wa tab itu, ya celaka, ya Abu Lahab, ya sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka itu ya. Kenapa itu? Ya, surat itu turun Bapak Ibu sekalian waktu itu karena Abu Lahab itu menentang Rasulullah SAW di depan publik. Bukan hanya menentang, mempermalukan. Padahal Abu Lahab ini pamannya, tapi dia mempermalukan keponakannya di depan umum waktu itu dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tan, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Padahal mereka itu dikumpulkan Rasulullah SAW untuk sebuah tujuan kehidupan yang besar, mengeluarkan manusia minat dzulumati ilan nur, ya kan? Tapi kemudian ditentang seperti itu, dipermalukan seperti itu Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tan, ya celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Nah, terus kalian terus begitu sampai kemudian